Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang analisis regresi linear menggunakan origin. Jadi, tahapan yang akan kita lakukan pada video kali ini adalah yang pertama menyiapkan data untuk regresi linear. Dan regresi linear ini banyak kita gunakan sebagai engineer. Hasilnya di teknik kimia biasanya kita gunakan untuk menentukan energi aktivasi dari persamaan Arrhenius. Kemudian setelah kita siapkan data, kita akan membuat scatter plot terlebih dahulu untuk membuat grafik cara lenka dan juga seperti. Kemudian setelah itu barulah kita melakukan analisis regresi linear untuk mencari tahu intercept, slope, dan juga koefisien determinasi atau R kuadrat dari plot Arrhenius yang telah kita buat. Kemudian kita akan melihat hasil regresi linear dan laporan regresi linear nanti di uh, origin seperti apa dan bisa kita kustomisasi plot yang kita dapatkan. Untuk itu di sini saya sudah menyiapkan data. Dan data ini terdiri dari data temperatur, kemudian seperti ini maksudnya adalah satu per temperaturnya, satuannya Kelvin, kemudian angka A, B, dan C, masukkan untuk membandingkan semisal ada eh, dua atau tiga reaktan yang berbeda, bagaimana pengaruhnya terhadap energi aktivasi. Hmm. Kemudian ini langsung kita copy saja ke origin. Ini tadi adalah seperti, kemudian Kelvin pangkat minus 1, minusnya bisa kita superscribe, kemudian len KA, len KB, dan len KC. Nah, kita sudah menyiapkan data untuk uh, scatter plot. Oh sorry, ini tadi T ya, berarti di sini adalah T, satunya Kelvin. Ini seperti. Kemudian setelah itu kita bisa memblok data yang telah kita masukkan dan kita pilih scatter plot ya. Di bawah sini bisa atau di plot kemudian basic 2D kita pilih scatter. Ya. Oke, sepertinya masih ada yang tidak benar. Oh, sorry. Karena kita ingin memplot di sumbu X-nya itu adalah seperti, maka kolom seperti di sini harus kita jadikan X terlebih dahulu. X, kemudian dan KA, KB, KC, itu adalah Y-nya. Ini bisa kita blok, kemudian dia buat stack scatter, dan uh, kita bisa melakukan analisis dari data yang telah kita buatkan plotnya. Cara melakukan analisis regresi linear, kita bisa menuju bar analisis, kemudian fitting, linear fit, dan open dialog. Kemudian kita bisa mengatur fit control di sini. Apakah kita menginginkan interceptnya dimulai dari nol atau kita menginginkan peak slope atau kemiringan yang tetap. Nah, dalam hal ini kita tidak ingin mengatur itu, kita hanya ingin mengatur input datanya. Kalau kita lihat di sini, kita akan pilih add all plot in active page untuk menambahkan semua plot atau grafik yang ada di page yang aktif sekarang. Klik OK. Kemudian kita akan dapatkan laporan mini report di sini ya. Ada tabel, kemudian ada garis regresi linear dari masing-masing data.
Ini bisa kita hapus. Kemudian kalau kita lihat di sini di tabelnya, kalau kita lihat di sini terdapat ada equation, kemudian plot, intercept, nilai intercept masing-masing plot berapa, kemudian slope, ya, kemudian R square-nya. Adjusted R square kalau kita lihat di sini lumayan baik, 0,99. Kemudian setelah itu kita bisa mengkustomisasi uh, apa scatter plot yang sudah dilengkapi dengan regresi linear ini. Pertama kita akan hapuskan dulu uh, frame-nya untuk legend, kemudian kita mungkin bisa pertebal ini menjadi 3. Kemudian simbolnya ini harus kita buat independen terlebih dahulu, kemudian barulah simbolnya kita ganti menjadi 12, ini 50 misalnya. Oke, kemudian 12, thickness 50, kemudian bulat berongga, yang terakhir 12, thickness 50, kemudian segitiga berongga. Klik OK. Ya. Nah, sekarang akan terlihat lebih nah, baik. Kemudian aksisnya ini terlalu dekat, kita akan coba ganti model skalanya. Di sini kalau kita lihat, tick labelnya akan kita ganti menggunakan scientific. Ya, dan ini kita bisa perkecil menjadi misal 13. Ya, ini kita ganti 13 untuk keseragaman. Kemudian kita bisa melakukan menambahkan kotak bagian luarnya dengan cara mencentang opposite line di bagian grid dan klik OK, dan kita bisa menambahkan persamaan semisal untuk len KA yang warna hitam ini kita tambahkan persamaan di sini misalnya len KA sama dengan interceptnya adalah 6,81. 6,81. Ya, intercept itu kita dapatkan dari mini report yang telah dihasilkan dari analisis regresi tadi ya. Ini intercept untuk len KA adalah 6,81 minus slope-nya minus 3861. 3861,79 per T karena slope-nya itu pasti nempel dengan sepuh T. Ini kita perkecil dan kita bisa kasih curve supaya lebih menjelaskan bahwa persamaan ini milik kurva yang mana. Nah, atau bisa juga kita uh, tambahkan informasi R square-nya. R square di sini adalah untuk len KA semisal 0,9946. Kemudian kita juga bisa menambahkan misalnya nilai energi aktivasinya dari 3861,79 nilai EA per R-nya. Coba kita hitung. 9,3861 kali dengan 8,314. R-nya EA-nya kira-kira 32.000 Joule per mol atau 32,1 kilojoule per mol. 32,1 kilojoule per mol. Jadi dengan melakukan penambahan informasi seperti ini, kita bisa menceritakan lebih banyak dari gambar yang kita telah buat. Ini kita perkecil. Regionnya kita taruh kiri bawah. Ini tidak kita perlukan jika Bapak Ibu bisa menambahkan informasi tambahan untuk garis len KC warna biru, kemudian len KB warna merah,
sesuai dengan report dari regresi linear yang kita lakukan. Baik, mungkin itu saja untuk regresi linear. Saya harap bisa berguna. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.